Jemaat Tuhan, Matius 16 ayatnya yang ke-18 berkata, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Bapak Ibu Saudara, siapa yang dimaksud dengan alam maut tidak akan menguasainya? Siapa yang dimaksud dengan batu karang? Apakah Petrus? Tentunya bukan Petrus, karena Petrus tidak menguasai alam maut. Namun siapa yang dimaksud dengan batu karang? 1 Korintus 10 ayatnya yang keempat berkata bahwa Kristus adalah batu karang itu. Kristus merupakan batu karang, sehingga ketika kita, gereja Tuhan, dibangun di atas Kristus, artinya kita memiliki kepastian di dalam Kristus. Kita memiliki jaminan di dalam Kristus. Kalau gereja Tuhan bisa diguncangkan, maka dasarnya yaitu batu karang itu pasti bisa diguncangkan. Tapi yang kita tahu adalah bahwa Kristus tidak tergoncangkan. Kristus memiliki kepastian. Contohnya, ketika ada kelaparan di luar Kristus, maka hanya di dalam Kristus ada kepastian. Firman Tuhan berkata, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Firman Tuhan juga berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Artinya di dalam Kristus kita memiliki dasar yang tidak tergoncangkan di saat semua di sekeliling kita terlihat bisa digoncangkan. Bapak Ibu Saudara, kalau Kristus yang menjadi batu karang kita, kalau Kristus yang menjadi dasar hidup kita, kalau Kristus yang menjadi dasar atau pondasi di mana kita membangun hidup kita, maka kita tahu betul bahwa hidup kita tidak tergoncangkan dan alam maut tidak akan menguasainya. Salah satu ciri alam maut adalah kemiskinan, kematian, sakit penyakit, tidak punya harapan. Kesedihan itu juga alam maut, depresi, kegelisahan, kekhawatiran, itu adalah ciri dari alam maut. Dan firman Tuhan berkata, alam maut tidak akan menguasainya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, hiduplah di atas batu karang. Hiduplah dengan aman di atas dasar yang tak akan pernah tergoncangkan. Tuhan memberkati gereja Tuhan.